Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Qaf ayat yang ke-16. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jemaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat sehingga kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin, dan kita bisa hadir ke dalam masjid ini tentu dalam rangka untuk menegakkan ibadah salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang beragama tetapi belum tentu merasa bertuhan. Banyak orang yang bertuhan belum tentu pula merasa Tuhan itu ada atau tidak. Dan banyak pula orang yang merasa Tuhan itu ada tetapi tidak merasakan bahwa Tuhan itu hadir di sekelilingnya atau tidak. Di dalam kitab suci Al-Quran, kehadiran Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bahkan melebihi dekatnya kepada urat leher kita masing-masing. Jadi dake Tuhan kawa, jangan kita merasa Tuhan berada di sekeliling, tapi dake kawa itu melebihi dekat kita dengan urat leher kita masing-masing. Dalam Al-Quran surat Qaf ayat yang ke-16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa. Babisik-bisik jiwa ko Tuhan tahu. Tak mengecek wa, tak dok kato keluar dari lidah wa. Babisik saja jiwa wa Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya melebihi urat lehernya sendiri. Ayat ini menegaskan kepada kita Tuhan sangat dekat kepada kita. Tapi nan heran awak dari hari demi hari ko Bapak Ibu, ndak marah so awak batuhan do. Lainnya calia karajo di Tuhan atau ndak terasa ge awak Bapak Ibu.
Sebab kalau amarasu Tuhan tu dake, tarasulah Tuhan mengawasi awak pak. Kok korupsi di negeri awak kok tingkat tinggi? Kok judi di negeri awak kok nomor 1 di dunia? Kok LGBT pertumbuhannya tinggi di Sumatera Barat, kemaksiatan berlapis-lapis? Nggak ada Tuhan kira-kira. Ya Pak? Kalau ada Tuhan tentu nak kena muanya mengerajon tu dong. Jadi nyo beragamo ndak marasu Tuhan ada gitu. Inilah yang kemudian disebut oleh para ulama muraqabatullah. Merasa Tuhan hadir, merasa Tuhan dekat dengannya. Iko nantakiki hari demi hari Pak Ibu. Sumayang le kamu saji Pak Ibu, tiburkan tua mencilok ya. Jadi Tuhan hadir rumah saji ini nyonya. Nyusangko Tuhan ndak ada kan tua. Nyusangko Tuhan ndak ada di sekolah. Nyusangko Tuhan ndak ada di pasar. Di pasar menipu yo, di kantua mencilok yo. Itu problem sebenarnya. Tidak permasalahan kecil itu Pak Ibu, agama begini Pak. Agama Islam 1%. Tarangai bercilapui, korupsi, menyogok, berjudi. Ali tentu Bapak Ibu Tuhan tu ada tu ndak tu Pak. Innallaha basirun bima ta'malun. Allah melihat apa yang kamu lakukan kalau Tuhan tu ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Bagaimana merasa kehadiran Tuhan tu nak perlu gini Pak Ibu. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an bertemu dengan seorang pengembala kambing. Bukan menggambolo kambing, tapi kambing tu nak punya nyo, nak punya tuan. Datang Umar menghampiri tukang menggambolo kambing ko Pak Ibu disapanya. Banyak sekali kambing. Ya tuan, karena nyo tentu bahwa Umar itu khalifah. Bolehkah saya membeli kambingmu 1 ekor saja? Kau dibeli siku kambing kau banyak kambing kau dibeli siku apa? Pak kecil orang menggabolo kambing kau Pak Ibu. Kau kambing kau milik tuan ambo, nak punya ambo. Ambo menggabolo kambingnya. Di sini kan tak ada orang lain, hanya kita saja berdua ini kata Umar. Di padang yang luas, padang pasir Jazirah Arab tu Pak Ibu. Tak ada orang doa. Awak saya berduanya. Kau hilang pun seekor kambing tak tahu ke tuan engkau dah. Kecen saya dimangkal serigala apa kau? Karena seorang pengembala kau merasu Tuhan ado. Tuhan ado kau kaji apa? Nyutunjuk Umar. Kalau orang tak ado, hanya kita yang ada. Ainullah. Allah di mana? Nan itu tu tak ada dewak kini Pak Ibu. Apakah tidak ada Allah di sini? Tidak melihat Allah di sini? Bergemetar tubuh Umar Bapak Ibu, meleleh ya mato. Dicari tahu siapa budak kau, pengembala kambing kau, sampai dimerdekakan oleh Umar bin Khattab karena kalimat dia menunjuk Umar, Ainullah, di mana Allah? Itu yang tak ada gini Pak dengan tukang tua atau lima-lima. Islam lain, KTP Islam, kadang haji gay, bagalah haji di pengka. Marasul batuhan ko nak doro Pak, guno bagamu, ya kan? Apa gunanya awak bagamu kalau nak marasul Tuhan tu ada gitu di samping awak? Kan cak saya awak nak bagamu Pak. Pada hakikat inti wa agama kuah, bagaimana merasa hamba dengan Tuhan itu dekat, ibadah, pengabdian kan itu.
Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu kisah lagi kita tambah. Kebiasaan Umar bin Khattab kok kan belusukan kok Pak. Umar bin Khattab jadi khalifah belusukan setelahnya jadi khalifah. Kalau awak kini belusukan, sebelum jadi khalifah awak belusukan, masuk ke dalam sawah, masuk ke polong, lalu di rumah romanse. Kalau jadi khalifah awak tak tak itu lah Pak. Umar nak tak itu, sebelum jadi khalifah, setelahnya jadi khalifah belusukan. Carilah rumah-rumah kaum muslimin Pak Ibu. Ada seorang ibu berdialog dengan anaknya tukang menjual susu murni. Agak ibunya kok Pak. Anakku, kok musim kemarau lah panjang Pak. Susu-susu kambing kita tidak berisi lagi. Campur aja susu tu juaia. Anaknya kok Bapak Ibu seorang perempuan yang salehah kok. Ndak namuanya mengarajun apa diperintahkan ibunya dong. Wahai ibu, ini dilarang oleh Umar, ini dilarang oleh khalifah. Kita penjual susu murni, bukan susu dicampur dengan air. Kecik ibunya, Umar kan tak do di sekolah, kan awak saya dua-duanya. Kalau demikian wahai ibu, ainullah. Kalau tak do nan lain, lalu Allah di mana? Dialog ibu dengan anakku didengar oleh Umar Bapak Ibu. Pulang Umar ke istana, ada anaknya bernama Asim. Nyo kawinlah anaknya Asim ko dengan perempuan tadi itu Pak. Nanti kemudian Khalifah Bani Umayyah itu di antara sekian banyak khalifah kelima namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu lahir dari keturunan Asim, menikah dengan penjual susu murni. Lahirlah anaknya yang kemudian menjadi seorang pemimpin Islam yang dikenal, Umar bin Abdul Aziz. Awak kalau halan awak makan Pak, lahirlah keturunan yang saleh dan elok. Jangan makan hukum-hukummu Pak. Nak elok keturunan awak kemudian. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, hari demi hari kau marasolah Tuhan tuadu pada diri awak Pak. Tidak sebagai bentuk formalitas hajuidi kau Bapak Ibu. Saya kira demikian saja kajian zuhur kita, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.